Hmm, selama 10 atau 12 hari kemarin itu apa ya? Ya jadi malu sih sebenarnya. Karena dikira orang saya kuat sepedahan. Dan orang ngiranya dari Bandung sampai Bali digoes. Ternyata enggak itu. Enggak digoes, capek bro. Yang pertama lega, yang kedua ada momen terharunya juga, yang ketiga ada kalau seneng udah pasti ya, karena mungkin banyak sekali momen di perjalanan ketika gue terus ketemu teman-teman banyak di sana juga, ketemu orang-orang baru. Wah, pengalamannya banyak sih dan seru-seru. Alhamdulillah ya, yang pertama yang paling penting anak-anak itu semua selamat. Kita sampai tujuan, sampai finish, nggak ada accident, dan yang paling penting semua go strong, go happy. Aduh, kalau inisiasi awalnya sih sebenarnya yang pertama itu sebenarnya Tour of Sunshine ini digalakan harusnya tahun kemarin. Jadi kita tim semua diskusi kalau yang pertama kita tuh harus visit partner-partner store kita di luar Bandung dan juga Jakarta. Karena domisili kita di Bandung, Jakarta, jadi yang lain itu belum sempat kita singgahi. Kalau yang beda mungkin karena kemarin kita naik mobil ya, nggak goes. Untung nggak digoes sampai Bali ya. Jadi ngebedain kemarin pertama kita pakai mobil walaupun pinjem ya. Makasih Pak Martin, kita dipinjemin mobil. Terus yang kedua, kita juga sebenarnya ingin mulai tahun 2023 untuk ngunjungin teman-teman komunitas. Yang kedua juga terutama untuk dealer yang udah percayain ngasih kesempatan produk kita bisa ada di tiap-tiap kota. Kebetulan kita juga udah lama nggak ngunjungin teman-teman cyclist dari kota Jogja, kota Surabaya, Bali, dan Solo ya. Jadi kita ingin ngawalin tahun 2023 gimana caranya agenda ngebeca biar beres duluan. Dari Jakarta ke Jogja itu hari Sabtu pagi kalau nggak salah ya. Ya Sabtu pagi itu kita berangkat 11 orang. Kita menggunakan satu mobil HS dari Jakarta pagi jam 10-an sampai Jogja itu jam 9 malam. Hari pertama aja di Jogja, kita juga nggak nyangka sih bisa banyak ya dan antusias teman-teman yang ikut. Terima kasih buat teman-teman dari Laras CC sama SRT dan juga teman-teman dari Jogja Bike Gallery. Cukup banyak yang ikut dan cukup beragam. Itu yang membuat saya tidak menyangka dan terharu. Rencananya itu kan sampai Kaliurang naik terus lewat jalur biasa, ternyata mereka putarkan lewat belakang. Aduh, rutenya saya lupa karena saya nggak nyampe. Karena saya baru goes sekitar 10 kilo, saya melipir langsung mempersiapkan kopi break mereka. Hari pertama itu kita ngadain semacam mini race ya, bukan mini race sih sebenarnya. Kita awalnya ngunjungin toko Jogja Bike Gallery dulu. Kita ngumpul di sana dengan segala dramanya tuh, ada yang bocor dan lain-lain. Terus kemudian kita ada beberapa komunitas, yaitu ada komunitas dari Laler CC, terus ada 3 komunitas teman-teman di sana yang kemarin ikut sama kita. Ada beberapa vlogger YouTube cyclist juga di Jogja yang ikut. Jadi kemarin tuh kita secara simbolis goes bareng ke arah Kaliurang. Terus di segmen terakhir sekitar mungkin 2-3 kilo ya, kita adain mini race di mana kemarin tuh siapa yang finish paling depan tuh kita kasih hadiah lah. Jadi ada bacok-bacokan di terakhir lah di atas gitu loh. Setelah itu kita ngopi, nyantai-nyantai di Kopi Rolas. Ya di situ kita ramah-tamah dengan teman-teman dari Jogja. Terus kemudian ngopi bareng, discuss bareng. Kebetulan ada Mas Beng Beng juga kemarin di sana, finisher Bentang Jawa, kita ngobrol banyak hal. Ada teman-teman kita juga, Om Zaini dari Jakarta. It's a good time lah to meet old friend dan lain-lainnya. Jadi kemarin tuh banyak banget experience yang kita dapat di hari pertama. Hari kedua kita gue sama teman-teman dari Nusantara. Wah, kalau sama Nusantara awalnya saya dapat info dari si Kang Pika, katanya ini rutenya rute santai. Tapi ternyata tidak santai sama sekali pemirsa. Untung teman-teman Nusantara tidak mengeluarkan jurus raja terakhirnya ya. Mereka santai, tapi santainya mereka itu bagi saya, waduh, ripuh. Jadi kita goes sama tim elit nasional Indonesia. Itu salah satu tim favorit saya juga, itu tim Nusantara Pro Cycling Team. Jadi kita kemarin goesnya santai, walaupun Nusantara kalau goes memang nggak pernah santai, karena mereka atlet.
Jadi kemarin kita ngumpul bareng di satu tikum di jalan, terus kita goes itu sebenarnya mau goesnya santai, rutenya Luna Maya. Tapi kemarin jadinya agak lu cinta Luna rutenya. Kita ke area namanya Geblek Pari itu indah banget ya. Jadi ada satu daerah, satu wilayah gitu kita goes di jalan kecil, nyusurin sawah sama kali gitu. Terus nanti di ujungnya ada kita makan lodeh, masakan Jawa dan lain-lain. Setelah itu kita pisah dengan teman-teman Nusantara. Dan kita cukup surprise ya, mereka sabar banget nemenin kita. Kita sampai di apa tuh jalur Luna Maya itu siang karena emang ya saya sih yang terlalu santai, jadi mereka nunggu. Dan pulangnya juga saya yang paling terakhir karena kaki saya kram dua-duanya. Huge thanks juga buat Mas Rasra, buat teman-teman kemarin tuh ada Ridwan, kemudian ada Mas Woro, kemudian ada Imam. Kemarin tuh ada beberapa teman-teman Nusantara, mungkin 6 orang kalau saya nggak salah, tuh huge honor juga. Kita tukar pikiran banyak hal juga, di mana kita membina atlet juga di Bandung. Kita selalu banyak komunikasi dengan Mas Rasra. Jadi hari kedua tuh menurut saya salah satu hari yang paling berkesan ya selama kita tur. Saya sangat berkesan di Jogja karena yang pertama Jogja itu makanannya super enak. Yang kedua orangnya sangat ramah. Saya ingat saya pesan gokar, orangnya sampai ngechat semoga panjang umur, banyak rezeki, terus dilancarkan perjalanannya. Itu kan maksudnya satu set yang saya tidak pernah dapatkan sepertinya di aplikasi lain ya, hanya di Jogja. Jadi menurut saya yang berkesan adalah Jogja. Nah kalau dari Jogja ke Surabaya itu saya full tidur di mobil. Jadi pokoknya hari perjalanan ke Surabaya itu saya tidur pulas karena saya mau balas dendam. Biar di Surabaya goes kuat gitu aja. Ya, jadi kita waktu jalan itu banyak sekali yang WhatsApp, yang DM, udah sampai mana, kita nggak goes. Itu aja. Jadi sekali-sekali kita juga pengen santai, kita pengen naik mobil. Jadi seperti yang saya bilang, saya minjem mobil ya, karena kita bingung tadinya mau nyari berapa mobil. Pokoknya dari Pelokop aja, kita tikung di Pelokop aja. Cuman dibantu sama Mr. John Pelenkahu di sana, sama teman-temannya Mr. John di sana. Di Surabaya itu kita ngunjungin teman kita ya. Di situ ada kita punya KWL dan BA, itu John Pelenkahu, itu teman baik kita juga. Wong arek Surabaya asli. Terus kita juga di sana tuh ada dealer juga, partner kita dari SBP Group, itu ada Toko Velocop. Jadi kita ada goes, karena waktunya cukup singkat ya, sebenarnya kita pengen goes itu ke arah Bromo dan lain-lain. Cuma karena kita catch up untuk ke Bali, jadi kita kemarin ngelakuin city looping ya. Kita ngeloop di kota namanya Basrah Loop kalau saya nggak salah. Jadi itu loop kecil dengan segala keunikannya, pokoknya Surabaya banget lah. Terus kita dengan teman-teman dari Velo dan komunitas sekitar, ada beberapa orang yang datang, cukup banyak. Dan itu drama karena Aldi biasalah baru bangun tidur jam 6 ya, jadi kita terlambat hampir 1 jam, kurang ajar memang si Aldi itu. Jadi akhirnya setelah itu kita goes bareng, mungkin cuma sekitar 1 jaman goes, dan setelah itu kita ngopi bareng, tukar pikiran dengan apa scene sekarang sepeda di Surabaya, ternyata cukup menarik juga. Surabaya juga Jawa Timur punya saya pikir landscape dan rute goes yang cukup menantang juga. Dia punya iconic event juga seperti Bromocom dan lain-lain. Dan kita kemarin sayangnya nggak bisa terlalu lama, kita hanya bisa nyempetin sehari yang cukup memuaskan ya. Jadi kita dari Surabaya itu sekitar 2 jam 3. Yang ikut member dari Tour of Sunshine itu Om John, terus loading apa segala macam. Terus kita gaspol sampai Banyuwangi. Kita nginep dulu di Banyuwangi satu malam. Akhirnya kita mutusin buat stay, dan itu ada perdebatan. Karena waktu itu kita udah nyiapin di Bali targetnya harus nyampe minimal 400 kilo waktu itu untuk goesnya selama di sana. Terus ya kita pengen untuk ke Ijen karena itu cukup ikonik lah rute dan lain-lainnya. Cuma karena sama kembali mengingat waktu sempit, akhirnya besoknya kita adain olahraga recovery santai aja, kita lari, kita renang bareng-bareng. Jadi kita ngisi waktu di Banyuwangi, dan di Banyuwangi itu ada tempat yang cukup bagus juga. Ternyata dekat penyeberangan tuh ada beberapa penginapan hotel yang sangat affordable tapi luar biasa loh. Ternyata dia punya kayak infinity poolnya bagus, makanan juga enak, dan very worth to try. Maksudnya kita nggak nyesel gitu bahwa kita spend one night di Banyuwangi, it's very worth it. Kita di Bali, gue sama teman-teman dari Ubung Academy, dan kita 3 hari di Bali kan. Hari pertama
itu sangat amat melelahkan. Hari kedua juga sangat amat melelahkan, dan hari ketiga baru kita goes dengan komunitas. Wah, kalau untuk Bali mungkin saya dalam waktu dekat ini akan goes lagi di Bali. Wah, karena biasa goes di kota gitu kan, nyampe Bali terus diajak sama teman-teman Ubung ke mana itu, ke Kintamani. Walaupun rutenya nggak manusiawi, tapi menurut saya wah itu pengalaman bersepeda saya yang paling mengasihkan lah. Itu pada saat kita nyampe di arah Ubud, kita kemudian belok kiri. Jadi itu kemudian cukup seru ya, karena waktu kita pertama turunan tuh langsung dikasih tanjakan 23+% gitu loh kan. Dan sampai ke atas itu ternyata cukup tough ya, karena memang rata-rata average gradientnya bisa di angka 12 dan 9%. Dan di ujung itu juga ada tanjakan yang sangat cantik ya, karena dia di hutan-hutan pinus gitu loh, kayak di Cikole gitu. Itu sebelum ke finish ya. Jadi itu memang kayaknya tendangan terakhirnya tuh di si pinus itu, karena gimana caranya kita reserve energi, gimana kita nge-maintain pace kita pada saat nanjak. Tapi waktu itu ya beberapa finish strong, beberapa juga ya lumayan lah, ampun-ampunan juga ya. Jadi kita sampai ke atas, sampai nyanyi-nyanyian, ada video dari si Veno juga gitu loh kan. Jadi gini, waktu jalan ke Kintamani, sepeda saya kan rusak sproketnya, ya kan. Tapi saya kekeh mau tetap melanjutin. Nah, karena waktu itu saya berpikir rombongan lain harus duluan dan motoris sudah meninggalkan saya, tidak tahu kemana. Mau nggak mau saya sendiri dong. Dia tuh ternyata ini kebun teh bukan sembarang kebun teh, tetap aja jalannya harus nanjak. Saya pura-pura ini keram. Kalau capeknya nggak pura-pura ya, bener. Saya pura-pura keram dan saya ini kayak di jalan duduk, aduh, berharap ada warga sekitar. Karena jujur saya udah nggak kuat di situ. Jadi dia tuh Pak Made ini, namanya Pak Made, dari atas itu dia lihat saya tuh di seberang. Saya udah lirik-lirik kan dari atas, sepertinya dilihat. Saya udah lirik-lirik, memohon untuk melihat, berkode aja. Lambatin motornya. Saya bilang, Pak, saya udah nggak kuat. Kaki saya kram, kaki saya bla bla bla. Pokoknya saya keluarkan 1001 jurus. Akhirnya dia tanya, Mas, goes dari mana? Saya goes dari Seminyak, Pak. Rombongan saya ninggalin. Akhirnya dengan penuh belas kasih membawakan sepeda saya dan saya sendiri. Udah nggak didorong tuh, konteksnya saya udah naik motor. Dia bilang, Mas, ayo naik aja. Alhamdulillah, ternyata ada juga orang baik yang in the middle of nowhere ya itu. Walaupun rutenya nggak manusiawi, tapi menurut saya wah itu pengalaman bersepeda saya yang paling mengasihkan lah. So first day, good ride, nice route, nice climb, everything is good. Di hari kedua saya nggak ikut karena saya mendapatkan sedikit musibah. Kalau bahasa Jermannya Tischere, itu mau di kamar mandi saya jatuh. Saya pura-pura cedera akhirnya karena saya tahu rute hari besok itu sangat. Jadi tapi jatuhnya beneran, kalau cederanya enggak. Hari kedua tuh kita harusnya recovery ya. Jadi kita waktu itu ke Jatiluwih. Itu juga sangat indah juga. Kita niatnya recovery, tapi sayangnya waktu pulang juga mungkin 120 kilo sama 1.200 juga nanjaknya. Hari kedua itu harusnya recovery. Hari Rabu malam itu saya sudah menghasut Kang Vika. Karena Kang Vika nih yang menentukan rute di hari kedua. Saya bilang, udah kita recovery aja. Recovery. Nah, saya bilang, jangan rute yang berat. Karena apa? Hari Jumat kita mau goes sama teman-teman Ubung. Tahunya hari Kamis itu dengan dengan janji palsu dari Kang Vika dan juga ada janji palsu dari sampean Mas Fatan dan juga Janes dan Putu. Saya tidak akan lupa dengan janji kalian. Dia bilang recovery dan ternyata apa? Saya goes tetap aja 100 kilo lagi pulang pergi dan itu berat menurut saya. Di hari ketiga itu ke Pantai Pandawa rute G20 kalau nggak salah, jalan G20. Wah itu keren juga sih. Menurut anjir. Wah gila lah pokoknya. Bali itu emang kalau buat saya pribadi, buat sepedaan itu
cocok banget lah. Jadi kita hari terakhir itu memang tujuannya adalah goes komunitas. Jadi kita di Bali kebetulan berapa kali nge-host event sama teman-teman dari Ubung Academy. Kita ketemu dengan teman-teman dari Ubung semua, dari komunitas, dan memang di hari ketiga itu kita mengadakan event di G20 Loop dengan teman-teman Ubung. Kebetulan yang menarik dengan Ubung adalah kita share kayak beberapa passion dan kita punya visi misi yang sama. Jadi dari Bali langsung gas ke Solo itu, ternyata dari 3 supir nggak ada yang mampu untuk gantian. Akhirnya kita istirahat dulu 4 jam di Surabaya, langsung gas lagi ke Solo. Jadi kita tuh ngantri di pelabuhan sekitar 2 jam. 2 jam dan 2 jam setengah lah, saya lupa. Sekitar segituan lah, 2 jam. Ditambah perjalanan di laut kan berarti 3 jam ya, 3 jam setengah. Saya lihat itu semuanya udah capek. Dan yang makin menarik adalah yang pertama, Mas John itu ternyata punya job foto di Surabaya jam 9 pagi. Rombongan di situ langsung misah. Rombongan Pajero dengan HIS. Yang HIS itu dari Banyuwangi tanpa istirahat, tanpa babi bu, tas langsung pergi ke Surabaya. Dari Banyuwangi ke Surabaya, mereka tuh berangkat sekitar jam 10, jam 11. Alhamdulillahnya sampai di Surabaya begitu azan subuh. Dan dari situ Om John terselamatkan untuk kembali ke bekerja gitu. Ya dari situ rombongan HIS langsung dari Surabaya langsung ke Solo. Yang lainnya bermalam di Banyuwangi, saya bermalam di Banyuwangi dengan Kang Tara, dengan Pak Andi, dengan Pak Irfan. Besoknya baru ke Solo. Community ride juga, tapi bersama dengan teman-teman para cycling ya, yang kebetulan lagi TC juga di sana. Ya ketemu dengan M. Padli, dengan Saori dan teman-teman yang lainnya. Dan rutenya itu kemarin itu ke Boyolali kalau nggak salah. Ya ke Boyolali lah, daerah Boyolali kalau nggak salah ya. Kita lumayan waktu itu goes ya. Kita goes dengan rute yang recovery juga sama. Kita waktu itu dari tengah kota. Pengennya sih di Boyolali. Cuma waktu itu karena keburu lali, jadi akhirnya nggak sampai ke sana gitu loh. Di situ kita kebersamaan sama teman-teman para cycling dan teman-teman dari PCT ya, yang dari Solo itu udah berkenan ikut datang, Perkasa Cycling Team. Jadi teman-teman junior, anak-anak masih kecil tuh ikutan gue semua dengan teman-teman dari para cycling. Menurut saya teman-teman para cycling itu adalah teman-teman atlet yang harusnya deserve untuk diberikan spotlight, deserve dan harus untuk diberikan support, di mana mereka dengan semua kelebihannya, di mana mereka dengan perjuangannya itu bisa ngebuktiin bahwa ya manusia itu nggak punya batas, manusia itu bisa kalau punya kemauan, they have a very extraordinary talent di situ, dan menurut saya itu very inspiring, sangat menginspirasi. Sebenarnya gini yang menarik, momen kita di perjalanan tuh sepertinya lebih lama ya daripada waktu kita goes, karena perjalanannya cukup melelahkan. Jadi di situ dari mulai mental, terus kebersamaan diuji, terus keganasan setiap orang untuk mengambil atau menghabiskan cemilan benar-benar diuji. Nah itu yang sebenarnya poin menarik sih. Kalau saya kan aman nih, ada di mobil Pak Irfan, supply dari Bu Ina, terima kasih supply terus berjalan. Kalau di mobil HIS nih, wah itu supply kayaknya berebut ya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih buat tim Manta Liberta, khususnya Pak Andi dan Pak Ali yang mendadak tur. Kalau menurut saya sih mendadak tur dan keren banget. Terus terima kasih juga buat SBP yang udah meminjamkan mobilnya. Terus buat teman-teman di Jogja Daily Bike, terus Lalur CC, Om John, Parengkahu, Elokrop, Ubung Bali, dan teman-teman para cycling, terima kasih banyak udah meramaikan acara ini. Terakhir mungkin dari saya mau mengucapkan berterima kasih banyak atas yang pertama tim dari Manta Liberta. Saya sebutkan satu ya, ada Pandi, ada Papi, Antoni, Fahmi, Kang Tara, Kang Vika, Marpen, Hirzan,
Mas Veno, Pak Irfan, Bu Irfan, Mas John. Saya mau ngucapin terima kasih banyak telah meluangkan waktunya dan juga telah memberikan satu kesan dalam perjalanan hidup saya yang sangat berharga. Yang kedua, saya berterima kasih juga buat brand yang sudah support, yaitu Strive. Terima kasih banyak buat Pak Edo dan Kak Elin telah support perjalanan kita juga, dan Mas Zaki. Yang terakhir mungkin saya juga berterima kasih banyak buat teman-teman dari komunitas, dari SRT Class, dari Laro CC, dari Ubung, dari teman-teman PCT, dari teman para cycling, terus teman-teman Jogja Bike Gallery, Velocorp, terus Konago Bali, Fiat Cycling Culture. Saya mau berterima kasih banyak atas antusiasme Tour of Sunshine Volume 1. Semoga kita bisa bertemu di Tour of Sunshine Volume 2.